Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Mutia di podcast ITV. Kali ini kita bersama Pak Kades Kronjo, yakni Bapak Trisno. Halo Pak Trisno, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, kabar baik. Pak Trisno, Bapak sering dipanggil dengan Sergio. Nih Pak, saya jadi tertarik sekali nih, kok Pak Trisno tapi dipanggil Pak Sergio, itu dari mana sih Pak nama Sergio itu? Sedikit barangkali cerita ya. Ya. Ya, untuk panggilan saya Sergio, yang sebetulnya nama saya aslinya itu Tarisno. Tarisno Pak, namanya Tarisno. Kemudian sehari-hari dipanggil Trisno. Nah, ketika kita dululah menjadi pemain bola, itu ada salah satu reporter, berawal dari reporter, menyebut nama penjaga gawang Trisno Sergio. Oh gitu. Jadi itu silsilah sedikit barangkali kronologis ya, nama Sergio. Nama Sergio. Jadi memang Sergio itu nama pemain bola. Jadi Bapak dipanggil Sergio itu karena memang Bapak pemain bola. Berarti dulu Bapak bermain bola selama dari kapan tuh Pak main bola? Kalau dari main bola, dari semenjak kecil sudah main bola. Cuman kita ke profesionalnya itu semenjak tahun 1997. 1997 Bapak sudah menjadi pemain bola profesional itu Pak. Di klub apa ya? Udah masuk di tim Persita. Tim Persita. Persita Tangerang. Sebagai kiper tadi. Sebagai kiper. Oke, berarti dari awal situ Bapak dipanggil Sergio, begitu. Sampai saat ini. Dari 1900 berapa tadi Pak? 97. Oke. Sampai sekarang masih suka main bola nggak Pak? Alhamdulillah masih bisa main bola, ya menjaga kondisi saja lah. Gitu. Jadi mengisi sela-sela waktu Bapak ini ya. Kemudian nih Pak, apa sih hubungannya seorang kiper nih dan juga memimpin desa nih Pak? Oh gitu ya. Iya. Menarik sekali kan ini Pak sebagai kiper dan memimpin desa, gimana tuh? Jadi memang bukan suatu kebetulan ya. Mungkin sudah garisannya ya. Saya jadi kepala desa. Ya, kepala desa itu menurut saya tupoksinya banyak. Terlepas dari mengayomi masyarakat ya dan lain sebagainya. Itu juga menjaga desa. Ya. Betul. Menjaga desa dari hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan. Dikolaborasikan dengan kiper kan penjaga gawang. Iya betul. Jadi gawang aja bisa dijaga, apalagi desa. Oh gitu Pak. Jadi intinya sama-sama lah antara kiper atau penjaga gawang dengan desa gitu. Jadi kami tugasnya sama-sama untuk menjaga desa supaya tetap aman, tentram, nyaman dan kondusif. Oke, hebat sekali tuh Pak. Ya betul. Jadi kalau di bola Bapak itu menjaga gawang, kalau misalkan menjadi pemimpin desa itu Bapak menjaga masyarakat dari hal-hal yang tadi Bapak sebutkan ya. Pak, saya juga dengar berita nih, Bapak juga selain menjadi kepala desa, Bapak juga menjabat sebagai ketua KOK Kecamatan Kronjo. Benar itu Pak? Betul. Jadi alhamdulillah saya sudah menjabat ketua KOK sudah di periode. Ya kemarin sampai 2024 lah kami menjadi KOK. Ya memang sudah jadi amanah lah, barangkali kami ditunjuk oleh tokoh-tokoh olahraga Kecamatan Kronjo untuk menjadi ketua KOK. Mungkin sesuai dengan basic kami lah ya sebagai olahragawan. Cara kebagi waktunya gimana tuh Pak? Pasti sibuk banget dong memimpin desa, kemudian juga menjadi ketua KOK. Insya Allah bisa mengatur lah, karena memang ada namanya olahraga ya. Memang bukan satu cabang olahraga ya, banyak. Makanya kita bentuk berbagai macam koordinator olahraga yang ada di Kecamatan Kronjo. Contoh sepak bola, bola voli, bulu tangkis, atletik, dan lain sebagainya, termasuk tarung derajat juga. Jadi insya Allah kita bisa ngatur, karena memang sudah ada agenda lah, schedule khusus yang dibuatkan schedule khusus untuk memimpin dua hal yang berbeda juga nih Pak ya. Ya memang biar lebih prioritas kita ke desa lah ya, karena memang banyak
persoalan dan banyak hal-hal yang mungkin perlu kita tempuh. Oke. Nih Pak, terlepas dari olahraga tadi yang Bapak tekuni juga selain menjadi kades, untuk pengelolaan Pulau Cangkir sendiri itu dipegang oleh desa atau memang masih dipegang oleh pihak yang lain Pak? Untuk saat ini alhamdulillah pada tanggal 1 September 2020 kita sudah resmi ya bahwa objek wisata Pulau Cangkir yang ada di Desa Kronjo, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang ini sudah dikelola oleh BUMDes. Dikelola oleh BUMDes. Ya, BUMDes Ranjala Desa Kronjo ya. Jadi sebelumnya memang dikelola oleh pemerintah desa. Dan ada dua versi lah ya. Iya. Masalah KTM atau karcis tanda masuk antara desa dengan perhutani. Alhamdulillah sekarang sudah kita satukan, kita kelola oleh BUMDes. Yang mudah-mudahan ini berdasarkan aspirasi dan usulan-usulan lah para pengunjung yang konon banyak merasa terganggu lah dengan banyaknya karcis. Sehingga inilah kita wujudkan, kita realisasikan karcis ataupun tanda masuk satu pintu. Ya, mudah-mudahan lah mengurangi hal-hal yang mungkin sering terjadi lah ya oleh oknum-oknum. Ini mungkin ya mohon dukungannya lah, mudah-mudahan berjalan lancar. Nah iya Pak, mengenai karcis tersebut di 2018 Bapak sempat viral nih. Bapak melakukan sidak secara langsung ke Pulau Cangkir ini karena memang banyak sekali pungli. Itu ceritanya kayak gimana tuh Pak pada saat sidak? Memang betul ya, banyak sekali oknum ya, kita berbicara oknum pungli di kawasan Pulau Cangkir. Karena memang dasar oknum ini tidak lain adalah kecemburuan sosial ya, kecemburuan sosial, sehingga terjadilah orang-orang yang berbahasa enak, artinya orang lain bisa mencari uang di Pulau Cangkir sementara warga setempat masih banyak yang belum sejahtera, sehingga terjadilah muncul oknum. Nah, ini karena memang kami juga sadar kita personil terbatas ya untuk di pemerintah desa kan gitu, baik di tugas parkir ataupun tugas karcis, terus personil terbatas, sementara warga kami masih banyak yang belum diikut sertakan, sehingga muncullah oknum-oknum yang mencari nafkah lah ya dengan jalan yang mungkin katakanlah tanda kutip kurang bagus lah ya, sehingga imbasnya adalah merugikan para pengunjung. Maka dengan itulah kami sering memberikan himbauan, sering memberikan arahan pada warga kami yang oknum tersebut agar tidak melakukan kembali. Tapi ya situlah kadang-kadang tetap aja berulang. Sehingga kami coba sidak, artinya membuktikan bahwa pemerintah desa tidak diam. Pemerintah desa juga berusaha. Artinya menertibkanlah para oknum-oknum tersebut. Jadi itulah bukti bahwa kami, apalagi ada rumor bahwa oknum ini hasilnya setor setor ke desa, setor ke kepala desa, setor ke Karang Taruna dan lain sebagainya, ke polisi juga ke TNI. Itu sebenarnya bohong. Jadi pada kenyataannya tidak distor ke pemerintahan desa. Kami bertindaklah seperti itu, membuktikan kepada publik bahwa oknum ini di luar dari binaan ataupun di luar dari struktur kami. Tapi setelah sidak tersebut berarti untuk saat ini tidak ada lagi pungli-pungli seperti itu Pak. Soalnya kan masyarakat nih masih trauma juga nih untuk datang ke Pulau Cangkir, mereka masih memikirkan wah banyak sekali nih pungutan-pungutan liar yang terjadi gitu. Kami tidak mengklaim bahwa di sini sudah tidak ada pungli. Artinya saya katakan masih ada. Terkadang masih ada. Dan ini mungkin di luar dari kontrol kami. Karena tidak mungkin saya sebagai kepala desa tiap hari di sini ataupun kontrol lah ya, ataupun monitor, nggak mungkin. Jadi memang terjadi di momen-momen tertentu ketika ramai. Contoh misalnya
pengunjung sedang rame, Ya. ini mungkin terjadi. Jadi ya kita sama-samalah, artinya para pengunjung juga, publik juga, yuk kita sama-sama mengingatkan. Manakala memang ada masih temuan-temuan pungli, yuk kita bangun komunikasi lah. Kita ya memberikan informasi bila perlu. Kalau memang ada menemukan pungli-pungli atau oknum-oknum, Ya. silakan, sekarang ada media sosial ya. Bisa dilaporkan Iya, ke pihak bisa desa. dilaporkan ke pihak desa, terutama bukti, saksi bila perlu. Ya. Sehingga kita bisa untuk memberikan efek jerah lah pada oknum-oknum yang masih melakukan pungli Hal tersebut. tersebut ya Pak ya. Tapi berarti pihak desa juga sering mengontrol ya Pak ya, biar tidak terjadi pungli tersebut. Berarti upaya desa seperti apa tuh Pak untuk mencegah si pungli ini ada lagi, berulang lagi seperti itu Pak? Ya, upaya sudah kami lakukan. Dengan pertama kita membangun gapura satu titik Ya. yang dikelola oleh BUMDes. Ini upaya kita. Ya. Kemudian juga di setiap petugas parkir kita sudah ada koordinator. Kemudian juga kami sudah bekerja sama dengan Binamas, Babinsa, termasuk Karang Taruna, ikut sama-sama lah memantau. Jadi ya upaya sudah kami lakukan. Kalaupun memang masih ada 1, 2, ya inilah yang namanya suatu wilayah. Ya. Kalau suatu wilayah ada potensi, Ya. sudah barang pasti yang namanya persoalan itu pasti ada. Iya pasti ada. Ya mudah-mudahan lah dengan teman-teman kita yang mempublikasikan seperti ini, ya mudah-mudahan saling mengingatkan lah. Mudah-mudahan para pungli ini diberikan hidayah, Iya. diberikan kesadaran gitu, Oke. bahwa apa yang sudah dilakukan ini tidak baik, tidak bagus, dan mencemarkan nama baik Desa Kerojo yang kita cintai. Berarti kepada masyarakat juga wisatawan sudah tidak harus khawatir lagi ya Pak untuk datang ke sini, karena memang desa juga sudah mengupayakan biar tidak terjadi pungli tersebut, dan sudah ada pintu masuk, satu pintu masuk saja ya Pak yang mengambil karcis ya Pak ya di situ. Oke. Ya, kami juga mohon kerjasamanya Ya. kepada para pengunjung lah atau Ya. wisatawan. Artinya munculnya oknum karena memang pengunjung juga kurang ada kerjasama. Artinya ketika sudah ditentukan KTM, kartu tanda masuk, misalnya mobil 20.000, Ya. motor 10.000, seharusnya pengunjung juga sadar dong, ikuti aturan yang ada. Ini kadang-kadang pengunjungnya juga, maaf lah, Ya. oknum pengunjung ya. Iya, iya. Oke. Artinya semena-mena gitu, sudah disediakan karcis tapi tidak membeli karcis. Nah, inilah timbul. Tapi gimana tuh Pak? Kok mengunjungi ke sini tapi tidak mengambil karcis? Memang sering terjadi seperti itu Pak. Ya inilah Ya. namanya oknum pengunjung, Ya, karena berarti- mungkin kepentingan Ya. sendiri atau keuntungan sendiri ya. Ya contoh kita kalau dijabarkan terlalu Iya betul Pak. panjang ya. Ini juga bentuk kerjasama. Maka mohonlah para wisatawan, pengunjung, kalau sudah ditentukan KTM sekian, ikuti gitu. Ikuti bayar Sehingga sesuai yang tidak sudah ada ditentukan. lagi oknum-oknum di petugas karcis, Iya. juga oknum-oknum di petugas parkir. Iya. Jadi Pak, karcis tersebut memang dikeluarkan oleh desa berarti, atau pengelola BUMDes. oleh BUMDes tadi ya, dan itu tidak bisa dikopi oleh orang lain. Kalau oknum-oknum itu biasanya mereka pegang karcis atau enggak itu Pak? Untuk sementara ini kami tidak mengasumsikan seperti Iya. itu ya. Yang jelas ini bentuk kerjasama antara pengunjung Iya. ini kurang. Artinya ketika ada pengunjung datang disodorkanlah karcis. Ya, kadang-kadang pengunjung ini maaf ini ya. Ketika memang KTM itu 20.000, kadang-kadang mobil 10.000 ngasih. Kasihnya Nah, tidak sesuai berarti dengan kan karcis tidak terjual. Iya. Nah, otomatis kan ini kan muncul kan potensi-potensi Iya, kesempatan melakukan bisa menjadi sumber masalah yang tadi ya Pak. katakanlah kebocoran, Iya. ya, maaf kecurangan kan di petugas. Kemudian di petugas parkir juga sekarang punya mekanisme dia. Ketika ada pengunjung yang datang, dia tanya, "Mana karcisnya, Bapak?" Iya betul. Harus ada yang seperti itu Pak. Nah, ketika ada, tukang parkir pun tidak, artinya memungut lah ataupun meminta gitu. Kalaupun dikasih mungkin diterimalah. Oke. Nah, ketika yang tidak, pengunjung tidak ada karcis, maka
petugas parkir pun oknum lah ya. Ya. Kadang mungkin ada sedikit maaf lah ya, memaksa gitu karena bapak tidak ada karcis. Ya. Jadi ini juga mohonlah para wisatawan, para pengunjung yang berwisata ke Pulau Cangkir, mohon kerjasamanya lah sehingga kita sama-sama lah. Jadi jangan sampai saling menyalahkan. Ya. Ya, apalagi pemerintah desa selalu disalahkan. Padahal kami sudah berupaya lah. Berupaya ya Pak, sudah memperbaiki hal itu Iya. biar tidak terjadi lagi pungli Siap. tadi. Oke Pak, sekarang berkaitan dengan nelayan, karena di sini juga penghasil ikan lumayan besar gitu Pak. Pemberdayaan para nelayan ini seperti apa? Untuk sementara ini dan sejauh ini memang betul di Kronjo ini daerah pesisir ya. Ya. Mayoritas nelayan. Nelayan. Tapi mereka secara pemberdayaannya ya kami memang belum maksimal lah, artinya belum maksimal. Paling kami hanya sebatas membantu lah, membantu terkait dengan misalnya kelompok-kelompok Ya. gitu ya yang punya apa sih inovasi ataupun Olahan ikan konsep tersebut. tersendiri, ya hanya membantu sebatas penyuluhan lah. Karena kalaupun secara pribadi mereka ini sudah berjalan gitu. Sudah berjalan. Paling nelayan-nelayan itu sebatas permohonan lah, permohonan bantuan, permohonan fasilitas, itu aja. Permodalan seperti itu ya. Permodalan dan lain sebagainya, terutama alat-alat tangkap ikan lah. Oke. Berarti para nelayan ini juga memiliki usahanya sendiri begitu Pak. Jadi cuma dananya saja yang dibantu oleh desa. Seperti pinjaman, permodalan tadi yang Bapak sebut. Ya. Belum masuk BUMDes berarti itu Pak. Belum, itu juga belum kami lakukan. Iya. Karena memang saya anggap di sini nelayannya katakanlah sudah mandiri lah, Iya. ibaratnya sudah mandiri. Bahkan para nelayan di sini itu tidak ada sih apa pengen dimodalin dan lain sebagainya. Gitu. Cuman kalau memang ada wadah ya katakanlah BUMDes, Ya. fasilitasi seperti itu ya perlu kita kaji juga gitu sehingga tetap harus berjalan karena BUMDes juga kan bukan mutlak istilahnya dana hibah ataupun dana yang tidak bergerak, Ya. harus bergerak, Harus kan, bergerak. berputar di perekonomian yang lain. Iya, harus ada feedback ke Ada desa juga ya. unit-unit usaha yang lain Iya. yang perlu kita berdayakan. Oke. Tapi berarti kalau kita kembali lagi ke Pulau Cangkir, kalau pedagang-pedagang di Pulau Cangkir itu masuk ke BUMDes atau enggak itu Pak? Sejauh ini belum terkoordinir ya, karena memang Baru wisatanya masih saja berarti. wisatanya saja. Kaitan untuk pedagang ini masih masing-masing lah. Masih proses ini ya Pak ya. Ya kita butuh waktu, Butuh waktu. ya tempat juga kita masih maaf gitu ya, belum rapi, belum tertata. Jadi konsep kami, PR kami itu penataan kembali. Oke. Penataan dulu, penataan Pulau Cangkir. Tuh. Agar wisatanya semakin lengkap dan semakin menarik ya pastinya. Oke. Tapi ada rencana Pak untuk dimasukkan ke BUMDes ini pedagang-pedagang di Pulau Cangkir ini gimana? Ya namanya kita manusiawi Ya. juga program, apa salahnya lah kita konsep ya atau rencana itu harus ada Ya. sehingga termotivasi lah buat ke depan. Yang jelas kami butuh perhatian lah. Ya. Kami butuh perhatian dari pemerintah daerah juga, baik itu kabupaten ataupun provinsi, termasuk perhatian dari pemerintah pusat. Ya. Ya. Jadi karena memang penataan ini butuh dana, butuh anggaran yang sangat Besar. besar untuk dikelola ataupun ditata. Kalau hanya berdasarkan dari dana desa, ya paling kita ada keterbatasan. Gitu. Jadi intinya ya mudah-mudahan pemerintah daerah, kabupaten, juga provinsi dan pusat ada perhatian khusus lah pada tempat kita yang ada di kawasan Pulau Cangkir ini. Pak, selain panorama di Pulau Cangkir ini yang indah, di sini juga ada peziarahan ya Pak ya, yang Pangeran Jaga Lautan itu. Nah, himbauan Bapak nih kepada wisatawan agar wisatawan banyak nih datang ke peziarahan ini seperti apa nih Pak? Ya memang di Kronjo ini sangat unik. Ya. Artinya mungkin setahu kami ya di tempat-tempat yang lain itu
wisata itu ada satu titik. Ya. Ya, contoh kalau wisata bahari ya bahari. Iya, betul. Kalau wisata jara ya wisata jara. Iya. Nah, uniknya di Kronjo ini ada dua wisata. Wisata. Wisata bahari dan wisata Ziarah. ziarah. Betul. Magnet Kecamatan Kronjo itu kan Pulau Cangkir. Nah, Pulau Cangkir itu terkenal dan tereksposnya kan ada tempat ziarah, Ya. yaitu Pangeran Jaga Lautan. Ya. Nah, inilah yang mungkin dijadikan magnet para wisatawan pengunjung untuk berziarah. Sebetulnya kalau wisata baharinya nomor 2, Oh gitu Pak. utama itu ziarah. Gitu. Maka alangkah baiknya, alangkah sangat disayangkan kalau tempat Datang, ini ya. ya tidak ditata, tidak dikelola dengan baik. Dan pengunjung juga alhamdulillah luar biasa, bukan dari sekitar Tangerang saja, tapi sudah dari, kalau mancanegara mungkin belum ya, artinya wisata-wisata lokal lah. Tapi sudah dari luar-luar Sudah, daerah ya, juga datang dari sini ya. Bogor, Jakarta, bahkan Lampung, Serang. Alhamdulillah. Ya. Harapannya nih Pak untuk wisata Pulau Cangkir ini yang tadi juga memiliki keunikan karena bukan cuma wisata bahari ya Pak, tapi ada juga ziarahnya. Gimana nih Pak harapannya untuk Pulau Cangkir ke depan setelah ditata, untuk ke depannya seperti apa? Ya, berharap setelah ada perhatian Ya. ya dari pemerintah, ya kami sebagai kepala desa Kronjo mudah-mudahan ya di Pulau Cangkir ini ditata dengan sebaik mungkin, artinya dikemas dengan yang lebih mantap lagi sehingga pengunjung juga optimis, Ya. pengunjung makin Makin banyak. termasuk akses juga ini Iya. kan. Ini persoalan akses jalan menuju Pulau Cangkir, kita masih ada keterbatasan. Jadi di Iya. infrastrukturnya juga ya Pak ya. Dan mudah-mudahan nanti bisa menarik wisatawan dari mancanegara juga nih Mancanegara, Pak. insya Allah. Pak, Pulau Cangkir ini kan sangat luas dan dikunjungi banyak sekali wisatawan dari luar daerah. Antisipasi untuk COVID-19-nya seperti apa nih Pak? Kami sebagai gugus tugas tingkat desa sudah upaya Ya. ya, sering memberikan sosialisasi, dan bahkan kami sering mengingatkan kepada para pengunjung juga, terutama ya 3M lah ya, Ya. terutama itu saja 3M, mencuci tangan, ya memakai masker dan menjaga jarak seperti Ya. kita seperti ini kan. Betul. Itu sudah sering kami sampaikan. Jadi kembali lagi kesadaran lah. Iya. Kesadaran masyarakat ataupun para pengunjung. Yang jelas kami sudah upaya. Oke, Dan sudah memberikan alhamdulillah, himbauan ya. ya Pak ya. Dan alhamdulillah ya mudah-mudahan seterusnya jangan sampai di sini ada yang terdampak ataupun terkena COVID-19. Pak, emang awalnya Pulau Cangkir itu seperti apa sih Pak? Kalau sejarah ataupun konon cerita orang tua dulu Ya. bahwa Pulau Cangkir ini terpisah dari daratan, Oh, makanya gitu. disebutlah pulau. Oke. Kalau sekarang kan sudah nyambung Iya. dengan daratan. Artinya dulu itu konon cerita orang tua itu kurang lebih 4 hektar. 4 hektar. Luas itu. Pulau Cangkir itu 4 hektar. Iya. Secara yuridis mungkin masih waktu itu diklaim oleh Pulau Seribu. Oh, begitu Pak. Tapi secara geografis ada di Kabupaten Tangerang. Ya. Karena memang sudah tidak berbentuk pulau, sehingga Pulau Seribu tidak mengklaim. Ya. Nah, akhirnya masuklah ke Desa Kronjo. Ya. Secara geografis Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang. Oke. Jadi sekarang mah karena terkena abrasi, terkena hukum alam Ya, ya, betul Pak. sehingga kurang lebih 1 hektar lah Oke, sisanya. jadi luasnya sudah berkurang lumayan banyak gitu ya Pak ya. Iya, makanya kalau ditata kembali Ya. itu bisa kembali 4 hektar itu. Ya Oke. bisa kita setting kembali supaya ada semacam perpisahan antara pulau dengan Iya, daratan. oke. Contohlah jembatan Iya. ataupun ya bentuk apalah. Oke, mudah-mudahan nanti itu terrealisasi ya Ya. Pak, sehingga bisa menampung wisatawan yang banyak Siap. juga. Pak, satu lagi nih, di 2021 ada pemilihan Kades. Bapak mau maju lagi nggak nih? Gimana nih Pak? Insya Allah mudah-mudahan saya diberikan kesehatan, Ya. panjang umur, ya karena memang tadi itu
skill kami itu di pemerintahan. Iya. Jadi bukan berarti saya ambisi, egois untuk menjadi kepala desa lagi. Artinya ya kalau misi dan visi semua calon itu sama untuk membangun desa yang kita Iya, cintai. betul. Memajukan Tetapi desa ini. kami punya program yang belum tertuntaskan. Oh gitu. Nah, inilah Iya. contohnya Iya. PR kami yang ketiga ya, di antara 3 PR kami yang sudah tertuntaskan. Ini PR yang ketiga belum tertuntaskan terkait dengan pengelolaan Pulau Cangkir. Demikian podcast ITV kali ini bersama Pak Trisno. Salam ITV.